Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah, amma ba'du. Sa'adatul kiram li jami'il ulama'il a'izzah wa masyayikhinal ajirrah Akhussu bidikrillah wa rabbi arwahina. Beliau Kiai Haji Umar Hadi Sukri selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah wa ahli baitihi yang kami harap berkah manfaat ilmu beserta doanya. Yang kami hormati beliau Kiai Romli selaku penasihat agung Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah alladzi sami'na wa ata'na. Atallahu umurahum wa mata'anallahu bituli hayatihim syarifah. Yang saya hormati Ketua Umum Forsas Forum Silaturahim alumni simpatisan Alamatus Sa'adah beserta jajarannya alladzi lam yudkar ismuhum takriman wa ta'diman lahum. Tidak ketinggalan pula semua anggota Jam'iyah Sa'adatud Darain. Aqulu ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang Indonesia, Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari beberapa macam suku, agama, ras dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda, namun tetap kita satu tujuan. Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara, namun pada kenyataannya Pancasila tidak lebih dari sekedar boneka yang tak bernyawa. Banyak masyarakat yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan baik dan benar. Apalagi akhir-akhir ini kita sering dikagetkan dengan beberapa macam persoalan yang terjadi di negara kita. Banyak masyarakat yang terbelah, banyak golongan yang terpisah dan lain sebagainya. Sehingga ini mengindikasikan terjadinya disintegrasi, tidak bersatunya masyarakat yang ada di negeri ini. Kita telah mengalami degradasi atau kemunduran, dan hal ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yakni pada sila ketiga yang mengatakan persatuan Indonesia. Sungguh ironis yang terjadi di negara kita. Kalau saja para pahlawan terdahulu yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia melihat, mengetahui kondisi Indonesia sekarang, mungkin mereka akan bersedih, mungkin mereka akan menangis, mungkin mereka akan marah. Karena apa saudara? Karena Indonesia sekarang telah mengalami degradasi atau kemunduran. Pertanyaannya, lantas siapakah yang bisa merubah Indonesia lebih baik lagi ke depannya? Jawabannya adalah seorang pemuda. Pemuda sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Pemuda merupakan manifestasi bangsa. Pemuda merupakan kelanjutan dari bangsa tersebut. Kalau kita ingin tahu kondisi suatu negara ke depannya, maka lihatlah anak mudanya. Kalau anak mudanya baik, maka insya Allah negara atau bangsa itu akan baik. Tapi sebaliknya saudara, kalau anak mudanya buruk, maka jangan harap negara atau bangsa pasti akan terjerumus ke jalan yang salah.
Imam Mustafa Al-Wulayaini di dalam kitabnya Iddatun Nasin pernah berkata, antum subbanul yaum wa rijalul ghad fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Kalian semua adalah pemuda di zaman sekarang dan pemimpin di masa yang akan datang. Di tangan kalianlah urusan umat berada, dan di kaki kalianlah kehidupan mereka. Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncangkan dunia. Sang proklamator berbicara sedemikian dengan landasan karena dia yakin kepada seorang pemuda. Pemuda merupakan agent objek, pemuda mampu mengubah segalanya. Tidak mungkin orang tua, saudara, karena orang tua akan meninggalkan kita. Dan tentunya yang akan menjadi penerus kepemimpinan di negara ini adalah seorang pemuda. Makanya tak heran bila Insinyur Soekarno pernah berkata seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Namun ironisnya yang terjadi sekarang ini, banyak anak muda yang terjerumus ke jalan yang salah. Banyak anak muda yang berbondong-bondong membuat suatu perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, hanya untuk euforia semata, hanya untuk kesenangan semata. Dan dari situlah terjadinya penyelewengan yang dilakukan anak muda. Ada yang mabuk-mabukan, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Jangankan orang lain yang tidak berpendidikan, yang jauh dari madrasah, jauh dari sekolah, jauh dari ulama dan habaib, seorang mahasiswa aktivis yang terkenal dengan sebutan pemuda milenial yang intelektual itu juga banyak yang terjerumus ke jalan yang salah. Kalau sedemikian, maka pemuda-pemuda yang ada di negeri ini tidak tergolong pada pemuda yang dikagumi oleh Sang Pencipta. Karena apa, saudara? Karena telah mengalami keruntuhan moral dalam dirinya. Hadirin rahimakumullah. Al-Amir As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Sarhu Jami'i Sawir, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala la yu'jibu minasyabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kagum kepada seorang pemuda yang tidak mengalami keruntuhan moral. Jadi saya menghimbau kepada kalian semua, jadilah pemuda yang diharapkan oleh negara, pemuda yang bisa merubah Indonesia lebih baik lagi ke depannya, agar negara ini tercatat sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.